Kembali lagi dengan aku Tanti di program podcast Bincang Nuklir. Masih bersama dengan Pak Anhariza Antaringsawan, Pak. Terima kasih masih setia bersama kami. Ya. Nah, di segmen terakhir ini kami ingin tanya-tanya nih Pak tentang tantangan yang dihadapi Batan nih Pak ya, dalam mewujudkan visi nuklir untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera tadi Pak. Itu ada nggak sih Pak tantangan-tantangan yang dihadapi Batan baik dari sisi internal maupun eksternal Batan? Ya tentu ada itu ya, tantangan itu ada, dan dalam hidup itu selalu ada tantangan, dan tantangan ini yang membuat kita semakin semakin bergairah untuk meningkatkan daya kreativitas. Mudah-mudahan seperti itu gitu ya. Saya mungkin tidak bisa membedakan persis nih internal atau eksternal. Kadang-kadang yang eksternal kan juga berpengaruh juga di internal ya. Tetapi memang betul ada beberapa tantangan kan yang saat ini Batan itu sedang hadapi. Ya, mungkin yang ini mulai masuk di internal dulu deh. Di internal dulu yang pertama mungkin agak klasik tetapi memang harus saya sampaikan, yaitu mengenai sudah berumurnya banyak fasilitas kita. Ya, fasilitas kita atau dengan kata lain banyak fasilitas di tempat kita yang sudah berumur tua. Ya, ini kan menjadi tantangan tersendiri. Ya, kenapa? Karena bicara nuklir itu harus bicara satu tingkat keselamatan tertentu. Ya. Kalau fasilitas semakin tua, tidak hanya performanya turun, tetapi yang kita harus pastikan dari sisi keselamatannya masih baik. Ya. Kita punya 3 reaktor riset sebagai contoh saja lah, gitu ya. Reaktor riset yang pertama itu bahkan sudah dibangun sejak tahun 64, gitu ya. Atau ya mulai beroperasi tahun 64, 65 lah, gitu ya. Berarti sekarang udah umur berapa kan? Udah umur hampir 60, berarti 65 tahun gitu ya, 65 tahun. Itu yang ada di Bandung itu, ya, Pak ya? Ya, itu yang di Bandung. Kemudian yang paling muda, katakanlah paling muda dari 3 itu karena yang kedua ada di Jogja, itu mulai beroperasi tahun 79. Kemudian yang ketiga itu yang di Serpong, itu 87. Itu aja udah 33 tahun saat ini. Oh, ya itu kan? Seumuran saya Pak, 33 tahun. Ya, itu. Nah, itu jadi kalau untuk manusia belum tua gitu ya. Tapi kalau untuk alat-alat kan apapun itu sudah termasuk yang harus kita beri perhatian. Dan ini tantangan ya. Makanya di tempat kita ada yang istilahnya karena katanya aging management. Ya. Manajemen penuaan. Jadi fasilitas-fasilitas yang sudah tua itu harus tetap kita manage, kita maintain, kita rawat ya, kita operasikan dengan baik ya, supaya sisi keselamatan terjamin, sisi performanya juga terjamin juga. Apalagi terkait nuklir ya Pak ya. Apalagi terkait nuklir. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya, karena tidak juga mudah kita kemudian menggantikan alat-alat itu yang harganya juga tidak murah. Tapi alhamdulillah so far sejauh ini alat-alat tersebut masih baik, dan sekali lagi kita tadi bicara ada badan pengawas gitu ya, ada kita. Badan pengawas kan selalu mengawasi kita juga. Fasilitas-fasilitas yang kita gunakan untuk penelitian kita itu selalu diawasi. Ya, diawasinya terutama dari keselamatan dan keamanannya. Dan itu alhamdulillah sejauh ini hasil. Tapi tantangan itu karena peralatan itu sudah semakin berumur ya. Itu yang pertama, itu tantangan dari sisi internal. Kemudian yang kedua itu mengenai SDM kita. Ya. SDM kita, saya tidak menyoroti khusus mengenai jumlahnya. Kalau jumlahnya dari sisi kuantitas mungkin masih oke lah bagi saya gitu ya. Tetapi ada hal penting lagi, yaitu adanya gap pengetahuan antara generasi yang sudah lebih senior dengan generasi muda sekarang. Kalau dari jumlah, alhamdulillah ini sejak beberapa tahun yang lalu Batan sudah menerima cukup banyak jumlahnya ya. 2 tahun, 3 tahun terakhir sudah 150-an lah. Pegawai baru ya Pak ya? Pegawai baru, ya, sehingga membuat sekarang pegawai Batan sekarang mungkin berkisar 2.400-an total ya, seluruhnya. Tidak hanya yang di teknis, tapi juga ada yang di non-teknis ya, total seluruhannya. Tetapi tetap saja yang tersisa adalah bahwa karena kita ada periode di mana tidak ada penerimaan pegawai baru, maka ada kekosongan di satu rentang umur tertentu. Ya, itu tidak hanya rentang umur gitu ya. Nanti kalau dilihat pangkat juga ada rentang pangkat tertentu dan juga pengetahuan gitu ya. Yang ini yang saya sebut tadi ada gap, knowledge gap gitu ya. Yang senior ini kemudian mungkin sudah ada yang mendekati usia pensiun ya, mendekati usia purna bakti.
Yang ini baru akan masuk, baru mulai belajar. Nah, ini membuat tantangan tersendiri. Karena banyak ilmu, banyak pengetahuan yang kita tidak bisa hanya baca dari buku tadi. Terutama kalau kita bicara tadi fasilitas, mengoperasikan fasilitas, itu banyak pengalaman yang hanya bisa kita dapat pada saat kita ada di lapangan. Pengalaman langsung ya Pak? Pengalaman langsung, dan ini yang kemudian kan harus diturunkan kepada para generasi mudanya, gitu ya. Dari teman-teman yang sudah kan mendekati purna, gitu ya. Karena harus ada estafet itu. Kalau tidak ada, kita akan kehilangan, gitu ya. Kita akhirnya harus mulai dari nol lagi, maksudnya, dan itu tidak mudah, tidak mudah. Dan ini yang membuat tantangan menurut saya besar. Makanya untuk mengatasi itu, Batan punya satu program manajemen pengetahuan nuklir. Ya. Isinya banyak. Sebetulnya secara teoritis kita sudah siapkan itu sejak masuk. Batan masuk sampai akan pensiun, apa saja yang perlu dilakukan sehingga pengetahuan itu akan tersimpan baik dan terestafet juga dengan baik dari generasi ke generasi, ya. Karena kita juga sangat-sangat berharap dari para generasi muda Batan yang baru masuk 5 tahun terakhir, K5 atau bahkan mungkin masih K10 gitu ya, ini karena mereka nanti yang akan membawa Batan ini ke masa depan yang lebih baik tentunya, gitu ya. Kalau nanti tahu, kita semua mungkin sudah tahu juga, Indonesia punya cita-cita untuk menjadi Indonesia emas tahun 2045. Iya. Indonesia emas itu apa? Indonesia emas itu adalah Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara ekonomi terbesar di dunia, misalkan seperti itu. Ya. Nah itu kan tentu harus harus didukung oleh semua komponen bangsa ini. Ya. Batan pun ingin, gitu ya. Nah, Batan pun ingin pada saat itu Batan menjadi Batan emas juga. Nah, ini generasi-generasi yang masuk Batan 5 tahun terakhir inilah yang diantaranya akan menjadi juga pada usianya nanti pada 2045 itu usia emasnya juga. Dan bisa membawa juga Batan nanti menjadi salah satu kontributor untuk menciptakan Indonesia emas, gitu ya. Nah, itu tadi tantangannya bagaimana generasi ini akan cepat ya memperoleh pengetahuan yang sekali lagi yang terpenting adalah bukan pengetahuan yang kita bisa baca dari buku, bisa dari Google, tapi yang langsung dari lapangan. Yang junior belajar ke yang senior ya Pak ya? Iya, gitu ya. Jadi ini saya sekaligus saja lah. Saya kalau untuk ini pemirsaanya ada yang dari Batan, saya sangat berharap banget yang senior-senior, ayo kita berikan pengetahuan, pengalaman kita gitu ya, sebanyak yang kita punya pada generasi yang lebih muda dari kita. Supaya tidak hilang ya Pak ya. Supaya tidak hilang, kemudian yang generasi muda juga tetap bersemangat untuk mencari ilmu pengetahuan ya dimanapun saja, termasuk dari teman-teman yang lebih senior gitu ya. Dan ini tantangan yang kedua gitu ya, yang di sisi internal gitu ya. Jadi yang terkait dengan SDM. Kemudian yang terkait dengan kelembagaan kita juga punya tantangan, tapi ini tantangan sebetulnya sumbernya bisa juga dari eksternal. Ya, tadi saya sudah cerita dan kita semua sudah tahu zaman sekarang adalah zaman disruptif, zaman yang berubah dengan cepat, ya tantangannya tentu sudah berubah. Bahkan pandemi yang kita alami sejak setahun yang lalu kan hampir merubah semua kebiasaan kita. Dulu nggak pernah kita ngomong pakai masker ini ya. Dan sekarang kita harus pakai masker. Harus jaga jarak. Harus jaga jarak gitu ya. Itu benar-benar udah. Dan kemudian kita harus bekerja di mana saja, di rumah kita bekerja atau di kantor, tidak harus ada di kantor dan sebagainya. Artinya ada perubahan-perubahan yang kita juga harus antisipasi dari kelembagaan kita. Nah, ini tantangannya di Batan bagaimana menghadapi situasi yang seperti itu. Ya, saya sering katakan di beberapa kesempatan Batan harus menjadi organisasi modern. Ya, modern dalam arti kata sesuai dengan zamannya gitu. Kita sekarang zaman industri 4.0, kita kemudian bahkan sudah ada bilang kita harus siap juga ke society 5.0 gitu ya. Kalau industri 4.0 kan kebanyakan berbasis pada digital gitu ya, jadi teknologi digital. Nah yang seperti itu Batan juga harus segera, ini tantangan juga gitu ya. Karena itu yang akan mempengaruhi kecepatan kita ya melakukan kerja, kecepatan kita memberikan pelayanan,
Ya, kecepatan kita juga untuk mendukung inovasi-inovasi kita. Gitu. Jadi ini tantangan dari sisi internal yang mungkin imbas dari eksternal juga gitu. Nah, mungkin kira-kira kalau dari internal langsung adalah seperti itu. Saya tidak ingin juga mengatakan kalau sisi anggaran itu ya selalu lah. Tapi budget is a constraint itu memang sudah sesuatu. Jadi saya tidak ingin mengungkapkan itu sebagai kendala. Tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa tantangan kita sekarang kita harus lebih inovatif. Tadi zaman yang berubah cepat, ya, kemudian akibat pandemi misalkan ekonomi juga harus yang kita hadapi memang bukan kondisi yang ideal. Nah ini semua tentu memang berdasarkan ada anggaran. Tetapi yang terpenting sebetulnya bukan apa-apa, tapi daya kreasi kita, daya inovatif kita lah yang perlu kita tumbuhkan, ya, sehingga tantangan itu ya kita bisa hadapi karena sebetulnya seperti tantangan anggaran bisa kita atasi karena ada anggaran-anggaran lain yang tidak hanya berbasis pada APBN yang bisa kita peroleh juga, ya, tapi kita harus memang betul-betul inovatif, gitu ya, cara bekerja kita inovatif, gitu ya. Sehingga mungkin tidak memerlukan biaya tinggi dan sebagainya seperti itu. Nah, ada hal yang penting tentunya yang menjadi tantangan utama kita itu bagaimana kita lebih bisa menghilirkan produk-produk litbang kita. Kalau visi kita nuklir untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera, kuncinya juga adalah produk kita memang bermanfaat, dan bermanfaat itu dibuktikan dengan apa? Dengan kita bisa membawa itu ke masyarakat. Nah, ini yang menjadi tantangan utama menurut saya, gitu ya, membuktikan itu seperti apa, karena membawa teknologi itu tidak mudah, ya, ada tahapan-tahapan dan sebagainya. Nah, tantangan eksternalnya yang kita hadapi pada saat kita ingin menghilirkan produk kita adalah di luar itu banyak juga teknologi yang mungkin bersentuhan atau objeknya sama dengan yang bisa ditangani oleh teknologi nuklir. Ya, jadi peralatan kesehatan, mungkin tadi ada yang mirip yang bisa meriksa alat ginjal juga yang bukan berbasis pada radioaktif, tapi yang lain. Nah, bagaimana teknologi bisa menunjukkan bahwa punya kita ini lebih efisien, ya, lebih efektif, gitu ya. Artinya juga dari sisi teknoekonomi memang bisa kompetitif, gitu ya. Makanya misi kita tadi kan menghadirkan teknuklir yang unggul secara kompetitif, gitu ya. Jadi bisa berkompetisi dengan itu, dengan teknologi yang lain, gitu ya. Jangan sampai itu teknologi kita yang kalau udah kita teliti tapi ternyata di luar, entah itu harganya mahal atau tidak akurat atau apa yang lain, ya artinya tidak kompetitif gitu. Ya. Nah ini tantangan pertama tentu adanya teknologi-teknologi lain di luar. Tapi tantangan yang lain juga adalah persepsi masyarakat terhadap teknuklir itu sendiri. Ini juga masih dalam beberapa hal menjadi masalah. Tadi kita cerita varietas padi dengan teknuklir. Mungkin memang sudah sedikit yang bertanya, Pak ini bahaya nggak gitu. Tapi masih ada juga yang masih juga bertanya, benar ini nggak bahaya kalau kita makan misalkan beras dan gitu, masih ada gitu ya. Karena selalu itu tadi selalu diasosiasikan nuklir itu dengan bom, dengan radiasi, dan radiasi yang itu mengerikan banget dah pokoknya. Semuanya mati karena radiasi. Padahal kita semua hidup di alam yang penuh radiasi sebetulnya, gitu ya. Ini yang perlu kita sampaikan masyarakat. Betul radiasi itu bahaya, tetapi bukan langsung kemudian mati. Sama halnya dengan kita punya api kan kita jaga kan untuk masak perlu api ya, kalau tidak punya kompor listrik ya. Api itu kan kita pertahankan supaya nyalanya tetap di situ, bukan nyala di tempat lain yang tidak seharusnya. Jadi tergantung bagaimana kita memanfaatkannya ya Pak. Iya, ya radiasi begitu tadi. Saya punya sumber radioaktif yang mengandung radiasi, tapi ternyata bisa juga digunakan untuk melawan penyakit kanker misalkan ya, karena memang betul bisa menyembuhkan gitu ya. Pada jumlah, pada tempat tertentu, yang itu semua kita perhatikan dan itu bisa bermanfaat banget gitu ya. Jadi tapi ya itu tadi seringkali begitu. Saya pernah mendengar waktu kita bicara kedokteran nuklir gitu ya, ada pasien yang kemudian dirujuk untuk kedokteran nuklir, wah nuklir gitu kan, seperti apa itu nuklir? Padahal ya nggak apa-apa gitu ya. Yang dimasukkan misalkan dengan kedokteran nuklir itu jumlah bahan radioaktif yang sangat kecil sekali, yang bahan radioaktif itu punya umur
umurnya itu seberapa gitu sudah akan hilang, tidak akan lagi menjadi radioaktif gitu ya. Nah, jadi itulah itu masih menjadi tantangan kita. Dan kalau kita bicara mau menghilirkan produk kita dan kemudian ini adalah hasil iptek nuklir, ya. Nah ini yang menjadi tantangan utama sebetulnya menurut saya, bagaimana produk-produk iptek nuklir itu bisa dihilirkan dan kemudian bisa diterima masyarakat gitu ya. Ya tapi itu tadi memang produk yang kita hasilkan juga harus kompetitif. Ya, harus betul-betul memang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan secara teknologi, secara ekonomi memang kompetitif itu. Untuk mewujudkan nuklir Indonesia, nuklir untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera tadi ya Pak ya. Iya, itu. Tadi sebenarnya Pak Anas sudah menjelaskan tantangan, juga sudah secara tidak langsung nih menjelaskan tentang strategi yang dilakukan Batan ya Pak ya, seperti apa tadi Pak, membuat program manajemen pengetahuan nuklir. Ya, ini menjadi strategi kita ya. Kemudian kalau strategi untuk menghilirkan itu ya pertama sosial diseminasi memang kita lakukan. Nah, itu seperti apa Pak upaya ya, yang terpenting mungkin sekarang adalah kita menjalin kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak gitu ya. Artinya mengerjakan sesuatu tidak hanya di Batan gitu ya, tetapi misalkan kita tadi Institut Radio Farmaka, kita sudah sejak awal gitu ya bekerjasama dengan Perhimpunan Kedokteran Nuklir Indonesia, yang dimana mereka nanti memang yang akan memanfaatkan produk itu, termasuk alat kesehatannya gitu ya, dan kemudian dengan rumah sakit yang akan ketempatan gitu ya. Jadi kalau itu semua ada, nanti kita bisa sampaikan ke masyarakat kayak begini, akan lebih baik daripada hanya Batan sendiri yang ngomong. Kemudian dengan testimoni-testimoni yang sudah memanfaatkan produk Batan sekarang, ya itu bisa juga diharapkan bisa meyakinkan masyarakat bahwa iptek nuklir itu punya sisi manfaat yang tidak kecil gitu ya. Dan sekali lagi cita-cita kita nuklir untuk Indonesia berdaya saing dan sejahtera itu nanti kita ingin buktikan bahwa dengan iptek nuklir akan muncul industri berbasis iptek nuklir yang kuat di Indonesia. Ya artinya di situ nanti secara ekonomi itu tumbuh ya, industri-industri yang berbasis iptek nuklir. Ya. Itu makanya juga tadi mungkin belum saya singgung, dalam rangka untuk itu Batan punya Science Technopark. Ya, di kawasan nuklir Pasar Jumat pusatnya. Science Technopark ini juga didorong oleh pemerintah. Program kita 5 tahun ini itu menjadikan Science Technopark yang berkualitas lah. Dari situ nanti kita bisa kerjasama ya, triple helix gitu ya. Kita bisa triple helix itu ada akademisi, ada namanya bisnis, ada government gitu ya. Di situ kita juga bisa jadikan Science Technopark itu sebagai teknologi transfer office. Kalau tadi saya cerita bahkan ada pengusaha yang memproduksi benih Batan, kan itu dari skala satu produk saja. Di bidang industri tadi misalkan radiografi atau tomografinya kita bisa transfer itu pada satu perusahaan, yang nanti perusahaan ini yang akan mengkomersilkan gitu ya. Jadi itu yang memang harus kita lakukan ya. Nah, itu mungkin dari sisi strategi lah. Tadi kita bicara sosialisasi. Nah, setelah kita melakukan kerjasama seperti itu kan secara tidak langsung nanti sosialisasinya tidak hanya akan dilakukan oleh Batan, dilakukan gitu juga oleh pihak-pihak lain yang kita ada kerjasama ya Pak. Iya, dan kemudian ya kita tunjukkan bukti lah gitu ya. Sekarang kan seperti itu. Ya, seeing is believing gitu ya. Jadi kalau kita melihat benar ada bermanfaat, insya Allah itu bakal lebih terpercaya daripada kita hanya ngomong di atas kertas dan hanya teori saja gitu ya. Kayak gitu kan. Jadi sosialisasi dan diseminasi tetap harus kita lakukan karena generasi berganti, mungkin upaya kita yang dulu kita lakukan bagian orang sudah paham, sudah mengenal, tetapi tetap aja ada orang yang tidak kenal gitu ya. Jadi, sosialisasi tanpa henti ya Pak ya. Iya, memakai masker aja hingga sekarang masih disosialisasikan Pak ya. Terus gitu, itu kayak begitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Anhar yang sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif mengenai Batan, mengenai nuklir, mengenai visi dan misi dan hasil-hasil litbangnya, dan
semoga tantangan-tantangan tadi bisa dihadapi bersama untuk mewujudkan nuklir untuk Indonesia yang berdaya saing dan sejahtera. Terima kasih sekali lagi Pak Anhar. Terima kasih sama-sama. Dan Sobat Nuklir, demikianlah tadi podcast Bincang Nuklir saya bersama Kepala Batan Anhariza Antariksawan. Kira-kira topik atau narasumber siapa lagi ya yang ingin kita datangkan di podcast Bincang Nuklir kali ini? Yuk tulis di kolom komentar. Saya Tanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Dadah.